Sebelum memulai acara, perkenalkan saya sebagai moderator Rahmawati dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Yang pertama ada Mbak Christina Natalia dari Universitas Mercu Buana juga. Halo teman-teman. Yang kedua ada Mbak Sri Ainun Citra. Halo teman-teman. Yang ketiga ada Mbak Dewi Ratnasari. Hai. Baik, yang kelima ada Mbak Kania. Halo. Halo Mbak, yang terakhir ada Mas Fahri Humaidi. Iya, halo. Baik Mas Fahri, bisa dibuka kameranya ya. Pesertanya juga bisa open cam sekarang. Saya ingin mengetahui ini asal dari teman-teman semua di sini. Ada yang mau berkenalan? Ada yang mau berkenalan nih siapa peserta di sini? Bisa open mic? Oke, saya tunjuk aja kali ya. Yang pertama ada Mbak Diah Nur Aini nih. Mbak Diah, bisa perkenalan dulu dari mana asalnya? Ya, halo. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dian Nurani Widiasari. Saya dari Banjarnegara. Halo semuanya. Halo Kak Diah, oke. Ada Mas Betrik. Betrik itu Mas atau Mbak nih? Bisa perkenalkan. Cewek, Kak. Oh, cewek. Kirain cowok. Bisa perkenalan diri, asalnya dari mana? Oke, nama saya Beatrice Emma Lewar, berasal dari Sumba, NTT. Oke, baik. Salam kenal Kak Betrik. Oke, yang ada Kak Dewi Riaresti. Bisa tolong perkenalkan Kak Dewi Riaresti? Kak Dewi? Oke, kita berlanjut ke peserta selanjutnya dulu ya. Ada Mas Fahlia. Fahlia. Mas atau Mbak nih? Oke, baik. Mungkin saya berpindah ke peserta selanjutnya dulu ya. Ada Mbak Isani Hamidah. Tolong perkenalkan diri Mbak Isani. Kayaknya sepertinya nanti aja ya Mbak Isani. Mbak Mas Muhammad Rifai. Ya, halo Mbak. Oke, halo Mas. Bisa perkenalkan diri? Ya, halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rifai. Saya dari Batam, Kepulauan Riau. Yang kenal semuanya. Salam kenal Mas Muhammad. Oke. Yang selanjutnya ada Mbak Ingrid. Bisa tolong perkenalkan Mbak Ingrid? Perkenalkan diri maksudnya. Halo, perkenalkan nama saya Ingrid Cahyani, asal saya dari Sulawesi Tenggara. Oke, baik. Salam kenal Kak Ingrid. Di sini ada Kak Safira Nugrahandini. Bisa perkenalkan diri?
Oke, baik. Kayaknya segitu dulu ya perkenalan kita. Nanti bisa dicambung via ini chat grup. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan atau doa bersama ya. Membaca doa, yang kedua ada diskusi, yang ketiga ada pretest, yang keempat ada penyampaian materi, yang kelima ada sesi tanya jawab, yang keenam ada games, yang ketujuh ada penyampaian materi, yang kedelapan sesi tanya jawab, yang kesembilan post test, 10 penutup, dan 11 sesi foto bersama. Sebelum saya ke sesi selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Yang pertama, peserta diwajibkan on-cam. Silahkan yang belum on-cam bisa on-cam terlebih dahulu. Baik, yang kedua ada peserta wajib mematikan mic saat psikoedukasi berlangsung. Yang ketiga ada peserta tidak diperkenankan untuk makan. Jika saudara-saudara ingin minum, diperbolehkan. Yang keempat ada peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara hingga berakhir. Oke, yang pertama sebelum kita mengawali hari ini dengan rangkaian acara, berdoa dipersilahkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke nih, Mbak Lia tolong dibuka slide pertamanya ya. Oke, webinar kali ini adalah membahas mengenal apa itu vaksin COVID-19 dan cara mengurangi. Anjir, Oke, baik yang belum mic-nya belum di-mute bisa di-mute. Terus sebenarnya kenapa? Tulisannya ramai. Cara mengurangi kecemasan terhadap vaksin COVID-19. Sebelum ada sesi berlanjut, kita akan berdiskusi terlebih dahulu, diskusi singkat ya. Saya akan meminta pendapat kalian tentang pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah pendapat teman-teman tentang vaksin COVID-19? Ada yang ingin berpendapat? Oke, saya tunjuk aja ya. Mungkin Mbak Dia bisa berpendapat tentang apa itu vaksin COVID-19. Ya, menurut saya vaksin COVID-19 adalah salah satu cara untuk menekan pandemi COVID-19. Seperti itu. Oke, baik Mbak Dia sudah mencoba menjawab. Yang lain bisa mencoba menjawab. Saya tunjuk aja kali ya. Mungkin Mas Muhammad Rifai mau menjawab.
Ya, halo Mbak. Vaksin ya? Ya mungkin ini sih untuk membantu kita menunjang, kan sekarang lagi mau nerapin imun yang ada di komunitas kan, biar kita semuanya cepat bisa melewati COVID-19 ini. Itu sih paling. Oke, baik, Mas. Masih ada lagi, Mas? Itu aja cukup. Yang lain mau mencoba menjawab? Atau mungkin bisa ditulis via room chat? Baik, pertanyaan selanjutnya aja ya. Pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Ini ada jawaban dari Mas Ahmad. Virus yang dikemahkan untuk imun tubuh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah teman-teman pernah mendengar kasus hoax tentang virus COVID atau vaksin COVID? Ada yang mau mencoba menjawab? Saya tunjuk aja kali ya. Mungkin Mbak Beatrix mau menjawab? Oke, mungkin Mbak Nilam nih mau menjawab, Mbak Nilam. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Setahu saya, pernah sih di daerah saya kejadian tentang masalah dari COVID. Jadi di daerah saya itu pernah berita hoax gitu. Nah, di situ kejadiannya ada seorang lansia setelah divaksin itu keesokan harinya itu meninggal karena dalam beritanya di situ disebutkan seorang lansia meninggal dikarenakan COVID, dan setelah diusut ternyata bukan karena itu, karena indikasi dari penyakit lainnya, sehingga orang-orang termakan dari berita tersebut. Dan indikasinya itu lansia tersebut sedang dalam penyakit kolesterol gitu. Oke, baik Mbak Nilam. Tadi pendapatnya Mbak Nilam tentang kasus hoax virus COVID ya. Makasih Mbak Nilam. Selanjutnya ada yang mau menambahkan? Atau saya tunjuk aja? Oke, baik Mbak Ingrid, bisa tolong kalau saya minta pendapatnya tentang virus hoax, vaksin hoax COVID ini. Kalau tentang dari saya banyak banget yang beranggapan kalau vaksin ini hanya sekedar kontroversi ataupun cara yang dilakukan pemerintah untuk semakin pokoknya semakin membuat masyarakat itu kayak percaya, padahal COVID-19 benar-benar ada gitu. Sebuah kontroversi aja. Iya, baik. Kalau tentang vaksin COVID-19 gimana? Pernah mendengar kasus hoax atau gimana, Mbak Ingrid? Kalau hoax sendiri, sepertinya sampai sekarang banyak yang bilang sama seperti Mbak Nilam sebelumnya, karena kita berasal dari daerah yang sama. Jadi banyak gosip-gosip yang beredar kalau banyak orang meninggal, beberapa orang meninggal karena vaksin gitu. Padahal kita nggak tahu juga sebenarnya yang terjadi apa. Sering itu sih yang tersebar dari masyarakat, kayak cuma buat menakut-nakuti masyarakat terhadap vaksin. Itu aja sih, Mbak. Oke, baik. Makasih Mbak Ingrid atas pendapatnya. Iya, Mbak. Oke, pertanyaan yang ketiga.
Bisa teman-teman yang belum jawab bisa jawab ya. Apakah teman-teman merasa cemas dan khawatir tentang vaksin dan apa alasan teman-teman khawatir atau cemas akan vaksin COVID-19? Bisa minta tolong pendapatnya. Mungkin Mbak Safira mau menambahkan pendapat. Oke, baik. Mungkin Mbak Diah nih mau menjawab pertanyaan saya tadi. Atau kalian bisa menulisnya di room chat. Kayaknya nggak ada yang mau jawab nih ya. Aku tunjuk aja deh. Oh, ini ada Mas Ahmad Malindo. Saya nggak takut vaksin. Kalau gitu baik ya, Mas. Mbak Tiara Salsabila ini mau berpendapat tentang merasa cemas atau khawatir tentang vaksin? Sebenarnya enggak sih, izin jawab ya, sorry. Sebenarnya enggak, cuma kemarin aku baca artikel yang nyebutin kalau ternyata MUI itu udah ngeluarin pendapat kalau vaksin yang AstraZeneca ya, itu tuh mengandung apanya babi gitu. Gitu sih, jadi rada-rada, aduh vaksin nggak ya, gitu aja. Oke, baik. Baik, Mbak Tiara, makasih atas pendapatnya. Oke, baik. Itu diskusi singkat kita ya, teman-teman. Selanjutnya, saya akan membagikan pretest berupa link Google Form yang akan dibagikan di room chat. Kepada Mbak Lia, saya minta tolong untuk membagikan soal pretest di room chat. Saya akan menunggu teman-teman mengerjakan soal pretest ini 10 menit dari sekarang. Mbak Lia, minta tolong membagikan soal pretest via room chat. Terima kasih. Jika teman-teman sudah selesai mengerjakan soal pretest yang dibagi dalam grup WhatsApp tadi, teman-teman bisa isi di kolom room chat dengan jawaban sudah, Kak, atau sudah gitu aja.
Jika teman-teman sudah selesai mengerjakan soal pretest, bisa langsung tulis di room chat dengan jawaban sudah. Waktunya 5 menit lagi ya, teman-teman. Oke, Mbak Dewi, sudah, Kak. Terima kasih ya, Mbak Dewi. Selanjutnya, ada yang sudah? Oke, baik. Terima kasih, Mbak Dia. Yang lain mana nih? Kita 3 menit lagi ya. Waktu untuk mengerjakan soal pretest.
Oke, baik. Kayaknya sudah semua dan waktunya juga sudah habis.